Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan, al halimil jannan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ta'ifi kulli waqtin wa awan. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-98. Al-ata'u minal khalqi khirmanun. Pemberian dari makhluk itu merupakan tutup, hijab, penghalang. Wal man'u minallahi ihsanun, dan halangan untuk tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah itu ihsanun, merupakan kebaikan. Inamakana al-ata'u minal khalqi firmanun li salasati aujuhin. Pemberian dari makhluk itu dikatakan khirman, penghalang, tutup, karena dipandang dari tiga sisi. Al-wajhul awal, yang pertama, ma fi dzalika min haddiha wa fardiha, karena pemberian makhluk itu merupakan bagian dari nafsu, dan nafsu akan senang. Wa tawasul ila syahwatiha wa hududiha wa dzalika wa fi dzalika mautul qalbi wa qaswatihi. Jadi perantaraan yang bisa menjadikan keinginan nafsu itu bangkit dan nafsu mendapatkan bagiannya, itu menjadikan hati mati dan hati menjadi keras seperti batu, sehingga sulit untuk menerima petunjuk. Al-wajhusani, alasan kedua, ma fi dzalika min naqsid darajati wal ghadhi an kamalil maratibi wal maqamati. Itu semuanya yang hal-hal yang bisa menjadikan nafsu itu bangkit mendapat bagiannya, itu bisa menurunkan derajat, mengurangi derajat, dan mencegah untuk mendapatkan derajat yang sempurna, juga makom-makom yang tinggi di sisi Allah. Walidzalika tarokal akabir atamatu bisyahwat, karena itulah pembesar-pembesar ulama sufi meninggalkan kenikmatan-kenikmatan karena syahwat. Di Al-Quran disebutkan, idhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Idhabtum, hilangkanlah engkau semuanya, thayyibatikum, kenikmatan kamu semuanya, keenaan kamu semuanya, kebaikan kamu semuanya, fi hayatikumud dunya, di dalam kehidupan kamu di dunia. Maksudnya ini keenaan nafsu itu kan senangnya yang enak-enak saja, kalau yang enak ya kan nggak mau. Waqat ia ta'arradu al-muridu li su'alil ajli mautin nafsi wa hayati ruhihi. Terkadang murid itu menentang atau tidak mau untuk bertanya bagaimana cara mematikan dirinya dan menghidupkan ruhnya. Fa idza kasura alaihi al-ata'u minal khawfi hatin nafsu wa nisat fala tamutu bi syari'an. Tatkala seseorang banyak mendapatkan pemberian-pemberian dari makhluk, maka nafsu akan senang
dan menjadi jinak sehingga tidak bisa mati dengan cepat nafsu ini. Bikhilafi ma idza wajahal almanu fa inna tamutu syari'an idza hadza laha fihi. Beda dengan terhalang untuk mendapatkan pemberian-pemberian, itu menjadikan nafsu bisa mati secara cepat karena nafsu sudah tidak ada bagiannya di situ sehingga mati secara cepat. Kalau hewan hidup itu tidak ada makanannya ya mati. Fal jihadu alladzi la ghanimata fi a'dhamu min jihadil ladzi fihi al-ghanimah. Perang yang tidak mengharapkan ada rampasan perang, yaitu lebih dahsyat daripada perang yang di situ banyak rampasan perang. Banyak orang keinginan mau berperang karena pengen mendapatkan rampasan. Kalau enggak, musuhnya nggak punya ghanimah, nggak punya nggak membawa harta-harta dunia, diperangi itu lebih hebat lagi. Itu contoh. Di hadis disebutkan id kharajat ta'ifatun lil ghazwi fajahidu wa ghanimu faqad ta'ajjalu sulusa ajrihim. Tatkala seseorang golongan itu keluar dari desanya untuk perang, kemudian bersungguh-sungguh berjihad dan mendapatkan ghanimah rampasan perang, maka dia cepat mendapatkan sepertiga pahalanya. Wa idza lam yak tamu roja'u bi ajrihim kamilan au kama qol. Wa idlam yaknamu, jika dia tidak mendapatkan ghanimah, tidak mendapatkan perang, kemudian balik ke negaranya lagi, dia mendapatkan pahala yang sempurna. Itu sabda Nabi. Alasan yang ketiga, al-wajhu salis ma fi dzalika narukun ilaihim wa milil qalbi bil mahabbati lahum. Karena dengan seperti itu mendapatkan apa pemberian-pemberian, mendapatkan kenikmatan yang diharapkan, itu menjadikan seseorang condong kepadanya, hati cinta terhadap hal-hal tersebut. Idin nafsu majbulah ala hubbiman ahsana ilaiha, karena nafsu ini dibentuk untuk cinta sesuatu yang berbuat baik kepadanya. Fatastari walahum wa yakunu asiratan fi'itihi, maka dia akan menjadi pencuri, nyolong-nyolong apa yang dicintainya dan menjadi tawanan kesenangan nafsunya itu. Wa fi wasiyati sayyidina Ali kanullah la taj'al bainaka wa bainallahi muna'aman wa tanimah wairuhu alaika maghraman. Jangan Ali mengatakan, janganlah kau menjadikan hubunganmu dengan Allah itu sebagai nikmat, dan hitunglah nikmat orang lain yang dikasihkan kepadamu itu sebagai maghraman, sebagai tempuhan. Sebagian ulama mengatakan izzun nazahati akmalu min
min syururil faidah, kemuliaan untuk tercerabut dari nikmat itu lebih sempurna dari bahagia karena mendapat faidah. Wa li ajli hadzal makna qala salam. Karena itu Nabi mengatakan, "Idza asda ilaikum ahadun ma'rufan fakafi'uhu." Tatkala seseorang itu berbuat baik kepadamu, maka balaslah yang setimpal dengannya. Elias itu minnatahu alaikum fatakotta'u rubbatahu alaikum. Maksudnya ya putuslah kenikmatan mereka yang dikasihkan kepadamu supaya engkau merdeka, tidak merasa punya berhutang budi sama mereka. Sehingga kalau merasa mempunyai hutang budi itu kan seperti budak bagi mereka. Wa inamakan alman uminallah ihsanan liwajhain. Adapun terhalang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari sisi Allah itu merupakan kebaikan dengan tidak sekarang dua alasan. Ahaduhuma ma taqaddama min annallahu subhanahu wa ta'ala ma mana'aka ukhulan wala ajjan. Yang pertama alasannya karena Allah tidak mencegah engkau untuk mendapatkan sesuatu itu karena bakhil, medit, dan bukan karena apes, tidak bisa memberinya buka. Wa innama huwa husnu nadrin laka. Tapi Allah itu melihat yang lebih baik yang akan diberikan kepadamu. Idza allama talabtahu la yaliqu bihalika. Bisa jadi apa yang engkau cari, apa yang kau inginkan itu tidak patut dengan keadaanmu, tidak sesuai dengan keadaanmu bil waktu dalam waktu itu. Wa kharahu li waqtin huwa aulalaka wa sana, dan kemudian Allah mengakhirkan apa yang kau inginkan itu pada suatu waktu yang lebih utama dan lebih baik bagimu. Au iddakhara laka dzalika liyaumi fakrika, atau Allah menyimpannya jika kamu sudah fakir betul akan dikeluarkannya nikmat itu, diberikannya kepadamu. Asani, alasan yang kedua, ma fi dzalika min dawamil wuquf bi babihi wal libadi bijinabihi. Yang kedua alasannya supaya kita tidak selamanya hanya bergantung pada itu, hanya berhenti di pintu hal tersebut dan nungguin saja di situ, supaya tidak seperti itu. Wa fi dzalika ghayatu syarafika wa li qudratika. Karena itu menjadikan kemuliaanmu tak terbatas dan menjadi terangkat derajatmu. Di dalam hadis disebutkan, idza dal abdu as-shalihu yaqulu Allah taala lil malaikati akhiru hajatahu. Tatkala seorang hamba yang soleh berdoa kepada Allah, maka Allah mengatakan kepada malaikat, akhiru hajatahu. Apa yang ia butuhkan jangan langsung dipenuhi, akhirkan saja. Ka ini uhibbu an asma'a sautahu, karena saya senang untuk mendengarkan suaranya berdoa meminta-minta kepada Allah. Allah senang malah. Wa idza da'a al-fajiru qala lil malaikati ughdu hajatahu. Tatkala ada seorang yang berdosa minta, maka Allah mengatakan kepada malaikat, cepat penuh itu hajatnya.
Ikdo hajatau wa inni akrau aku males dengan suara, minta aja. Kasih aja biar nggak minta-minta kepadaku. Males dengarnya gitu. Demikian semoga bermanfaat. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.